Saudara-saudara yang terkasih, pada hari raya Kristus Raja ini yang lebih ditekankan yaitu hari raya Yesus Kristus Raja semesta alam. Mengapa demikian? Ini cara satu-satunya dan justru dibutuhkan untuk tetap memelihara gelar ini bagi Yesus Kristus Raja semesta alam. Dia bukan raja dari satu wilayah tertentu. Dia bukan raja dengan kuasa tertentu yang digambarkan dalam kuasa-kuasa dan pemerintahan duniawi. Dia tidak ditandai digambarkan sebagai raja dengan segala kemewahan, tapi orang tahu bagaimana Yesus ini digelar sebagai raja. Pada hari raya Kristus Raja semesta alam ini menunjukkan bahwa Yesus di atas segala-galanya, tidak dibatasi oleh wilayah, oleh suatu pemerintahan, oleh suatu kuasa tertentu, oleh tongkat kerajaan, tongkat pemerintahan, oleh mahkota tertentu, tetapi seperti orang rayakan, dan itu diungkapkan juga di dalam karnaval yang dibuat menjelang hari raya ini. Ya, gambaran seperti mungkin di gambar ini di gereja, ya, Kristus dengan mahkotanya dalam kemuliaan yang dilukiskan di dalam bacaan yang ketiga tadi, dalam bacaan Injil, bahwa apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, nah, dalam kemuliaan ini digambarkan dengan dia memakai mahkota kemuliaan. Saudara-saudara yang terkasih, namun kita tahu juga bahwa Yesus pernah dikenakan mahkota. Mahkota apa? Mahkota duri. Waktu dia disalibkan, waktu dia mulai diadili untuk disalibkan, Yesus dimahkotai mahkota duri, seperti sering diungkapkan di dalam salib-salib yang menjadi tanda, ya, di mana-mana, baik di dalam gereja maupun di gedung-gedung yang diberkati seperti kemarin, gedung serbaguna pastoral dari paroki ini, atau di sekolah kemarin juga diberkati, gedung ruang-ruang sekolah, taman literasi, ya, digantung di rumah-rumah kita juga. Tapi orang bisa lihat dia ditandai, dimahkotai dengan mahkota duri. Ya, kontras, berbeda dengan kemuliaannya. Dalam kemuliaannya dia tampak di dalam kemuliaan dengan segala gambaran manusia tentang kemuliaan Allah dengan mahkotanya. Ya, mungkin seperti Bapak Uskup memakai mitra ini. Saudara-saudara yang terkasih, memang kerajaan yang dibawa oleh Yesus itu sangat berbeda dengan gambaran-gambaran kerajaan, ya, seperti tadi mahkota duri. Bahkan dia duduk di tahta mana? Coba lihat saja, ini salib ada di mana-mana. Ini tahtanya, ya, disalib, tergantung di salib. Tetapi dengan gambaran ini Yesus mau menunjukkan bahwa kerajaannya datang untuk apa? Membawa keselamatan, membawa pengampunan bagi manusia, umat manusia. Sehingga walaupun dalam penderitaan di tahta salib ini, orang tahu salah satu sabda yang keluar, firman yang keluar, kata-kata Yesus yang tergantung di kayu salib, ia mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Saudara-saudara yang terkasih, dan karena itu dalam bacaan hari ini digambarkan tentang Allah, Yesus yang bersemayam di atas tahta kemuliaannya di dalam bacaan kedua, yang sebenarnya sejak dalam perjanjian lama dari kitab nubuat Yehezkiel yang sudah melihat jauh ke depan bahwa akan datang seorang yang menggembalakan. Dan inilah cara dia memerintah, cara dia memimpin, yaitu dengan menggembalakan dengan tongkat penggembalaan yang melindungi domba-dombanya supaya tidak tercerai-berai, yang mempersatukan domba-dombanya. Dan kemudian ketika pada akhir zaman, pada pengadilan terakhir, apa yang terjadi
dalam kemuliaannya dia datang duduk dalam kemuliaan untuk mulai meminta pertanggungjawaban dari orang-orang yang mengikuti dia, yang satu di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Dan menarik apa yang dikatakan kepada mereka, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab apa alasannya? Mereka diundang, mari ke dalam kerajaanku, terimalah kerajaanku. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Dan ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Orang-orang ini heran berhadapan dengan Yesus dalam kemuliaan, dalam takhta kemuliaannya, sehingga orang bereaksi dan mengatakan, bertanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, kami memberi makan, engkau haus, kami memberi minum, ketika engkau orang asing, kami memberikan tumpangan, telanjang kami memberikan pakaian, melihat engkau sakit dalam penjara dan kami menguji engkau. Apa raja dalam kemuliaan itu menjawab? Orang lihat ya di dalam bacaan tadi sudah dengarkan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara-saudara, perhatikan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Disinilah pesan intinya. Para calon krisma juga yang mau menerima Roh Kudus, yang membuat kamu menjadi serupa dengan Kristus. Apa artinya itu? Ketika sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ini dua roh yang kamu terima. Roh Kudus ada di dalam diri kamu, dan bagaimana itu terpancar di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana perlakuan sikap kita satu sama lain kepada teman yang ada di kiri kanan, di kelas, kepada kakak, adik, saudara, orang tua yang ada di rumah, bagi yang sudah berkeluarga, terhadap anak-anak yang dipercayakan kepada Anda, di kantor, di perusahaan, di rupa-rupa usaha. Bagaimana kita memperlakukan orang lain? Saudara-saudara yang terkasih, karena itu maka hari raya Kristus Raja semesta alam ini menjadi suatu kesempatan bagi kita untuk berefleksi, termasuk calon-calon krisma ini, untuk melihat bahwa Yesus Raja itu yang orang nanti mulai persiapkan pada masa Advent, kedatangannya pada akhir zaman, tapi dia sudah datang di tengah-tengah kita, lahir di Bethlehem, ya, di kandang Natal. Dia ada datang di tengah-tengah kita, dia melayani umatnya, berjalan berkeliling di tengah-tengah masyarakat, dan dia datang secara pribadi, seperti diungkapkan oleh Paulus di dalam suratnya kepada umat Filipi 2:6, ya, bisa baca itu Filipi 2:6 dan seterusnya. Dalam kesetaraan kemuliaannya dengan Allah, meninggalkan segala itu, bukan sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi dia turun menjadi manusia. Allah beserta kita, dia tinggal di tengah-tengah kita. Immanuel, Allah beserta kita. Dan dengan cara itu dia bertemu langsung dengan umat manusia, mulai dari keluarga Yosef dan Maria, keluarga dari Nazaret. Kemudian itu mulai terbangun lingkaran-lingkaran keluarga, terbangun lingkaran-lingkaran murid dari 12 orang, 72 murid, kemudian murid yang lebih besar, dan coba terbayangkan sekarang menjadi sangat besar kemuridan itu. Saudara-saudara yang terkasih,
Dengan cara ini lalu Yesus bersemayam, bertahta. Mulai di mana? Mulai di dalam hati kita masing-masing. Karena itu Yesus katakan, apa yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, kamu lakukan juga untuk aku. Yesus ada di dalam diri orang-orang di sekitar kita, orang-orang sederhana yang paling hina, yang miskin, orang-orang yang terlantar, yang lain kali mungkin kita tidak perhatikan karena wajah mereka tidak menarik, mungkin tidak menarik, tetapi disitulah Yesus bersemayam. Dan bacaan hari ini menunjukkan ternyata Yesus hadir, bukan hanya dalam kemuliaan yang orang sering gambarkan jauh di sana nanti, tetapi kehadirannya sudah mulai turun ke dunia di tahta salib ini, tapi juga di tengah-tengah hati kita, di tengah-tengah umat manusia. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu maka penerimaan sakramen Krisma ini tentu menjadi kesempatan bagi kita untuk melihat ini anugerah yang besar, Roh Kudus, Roh Bapa, Roh Yesus yang dicurahkan kepada kita, dihembuskan kepada kita, diturunkan di dalam persekutuan umat ini, supaya dengan demikian orang mempunyai daya, kekuatan menjadi serupa dengan Kristus. Dan karena itu lalu terpanggil untuk membantu memberikan kesaksian tentang kebenaran, tentang Kristus. Kebenaran apa? Bahwa Allah mengasihi tiap-tiap orang, tiap-tiap manusia. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu maka pada penerimaan sakramen Krisma ini, pada calon-calon Krisma sudah dipersiapkan, dikatakan bahwa penerimaan Krisma ini adalah disebut sebagai kepenuhan inisiasi. Ini sakramen inisiasi. Ini menjadi penuh lewat sakramen Krisma. Karena itu dihubungkan dengan dua sakramen lain. Sakramen apa itu dua? Sakramen apa? Baptis dan Ekaristi, ya. Sakramen baptis dan Ekaristi. Dan sekarang menjadi penuh dengan sakramen Krisma. Kita dipersatukan secara penuh menjadi orang yang dianggap dewasa sebagai orang beriman, walaupun mungkin umur masih ya muda-muda. Siapa yang umur 12 tahun? Nah, ada beberapa ya. Siapa yang 11 tahun? Oh, lebih banyak lagi. Siapa yang 10 tahun? Nah, ini sebagian ya. Yang lain ya, 13. Siapa yang 13 tahun? Ya. Siapa yang 14 tahun? Ini semua ya, remaja-remaja. Dan tentu ada yang dewasa. Saudara-saudara yang terkasih, orang melihat walaupun dalam umur usia muda ini, tapi orang sudah dianggap dewasa dalam iman, menunjukkan tanda-tanda kedewasaan, memberikan kesaksian tentang Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, lewat penerimaan Krisma ini, ya, Anda menerima Krisma, tapi itu tidak bisa dilepaskan dari penerimaan dua sakramen lain, yaitu sakramen Ekaristi dan sakramen baptis, ya, tiga ini. Dan Krisma adalah kepenuhan sakramen inisiasi. Nah, saya mau bertanya berikut, apakah Anda menerima banyak hal dalam kehidupan kamu? Coba angkat tangan. Banyak hal, menerima banyak hal dalam kehidupan kamu. Apakah kamu menerima ya, di rumah, di sekolah, di dalam pembinaan-pembinaan, banyak hal yang kamu terima dalam kehidupan kamu? Ada terima enggak? Wah, tidak ada yang berani menjawab kan? Ada satu. Pertanyaan lain, mana kamu lebih suka, menerima atau memberi? Siapa lebih suka menerima? Coba angkat tangan. Siapa lebih suka menerima? Ya. Siapa lebih suka memberi? Ya. Nah, sekarang mulai lebih jelas kan? Ya. Berarti dalam kehidupan kamu menerima banyak hal kan? Banyak juga. Tapi juga memberi banyak hal. Sekali lagi, siapa yang lebih suka menerima? Siapa yang lebih suka menerima? Nah,
Oke. Siapa yang lebih suka memberi? Wah, lebih banyak. Perhatikan ya. Lewat sakramen pembaptisan apa yang terjadi? Kamu menerima anugerah menjadi apa? Menjadi anggota gereja, menjadi anggota anak Allah. Jadi bukan lagi anak dari monipe papa, mama, papi, mami, tapi menjadi anggota ya, gereja anak Allah, keluarga Allah, ya, menjadi anggota keluarga Allah. Coba bayangkan ini besarnya ini keluarga Allah kan. Ya, anggota gereja saja, gereja di paroki ini sudah besar. Di Kusupan ini Toran punya 76 paroki, dan di Indonesia ini ada 37 kuskupan. Coba bayangkan bersama dengan umat Kristiani lainnya. Waduh, lebih besar lagi Toran keluarga Allah. Bersama dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Toran juga menjadi anggota keluarga Allah. Begitu besar orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, lewat perayaan Ekaristi apa yang terjadi? Kamu menerima ya, ketika pastor mengatakan atau pemberi petugas pemberian komuni mengatakan tubuh Kristus, kamu menjawab amin. Setiap kali kamu diberikan tubuh Kristus, kamu menjawab amin. Pertanyaannya, seberapa kali kamu terima komuni kudus? Seberapa kali? Ada yang pernah hitung? Senyandak terhitung kan? Senyandak bisa dihitung berapa kali? Begitu banyak kali. Nah, dua sakramen ini memberikan kesan orang terima-terima banyak. Terima-terima banyak. Pertama, menjadi anggota keluarga Allah besar sekali. Ini keluarga raksasa yang hidup saja so banyak, belum yang sudah meninggal dan berbahagia di surga. Begitu besar ini keluarga Allah. Setiap kali menerima tubuh Kristus, so tidak bisa dihitung lagi. Apalagi yang so tua-tua kan, apalagi yang so umur ya Bapak Sereki so 30-an tahun, atau seperti Bapak Ibu yang so 40, 50 dan uskup ini so 60 tahun lebih. Wow, berapa kali menerima tubuh Kristus. Tapi saudara-saudara, lewat sakramen Krisma apa yang terjadi? Kamu bukan hanya menerima, tapi sekarang dikatakan dengan tanda penerimaan sakramen Krisma, pergilah untuk mewartakan menjadi saksi-saksi Kristus. Bukan hanya terima-terima, tapi sekarang kamu dianggap dewasa dalam iman untuk memberikan kesaksian tentang Kristus di mana saja kamu berada. Dan itu terjadi secara sederhana yang sudah dipersiapkan ketika Bapak Uskup mengatakan kepada masing-masing laki-laki nama apa? Laki-laki nama apa? Nama Krisma. Yosef, perempuan Maria. Nah, jadi ya, coba perhatikan kan, juga untuk umat sekalian. Yosef, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Maria, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Singkat, mungkin cuma setengah detik, tapi ini anugerah Roh Kudus luar biasa. Terimalah tanda karunia Roh Kudus dengan minyak krisma di dahi. Kamu menjawab amin. Apa artinya itu? Satu kata itu. Ya, benar. Hari ini di sini di gereja ini Roh Kudus turun padaku dan pada persekutuan umat di sini. Benar, Roh Kudus turun di dalam diri saya. Dan kemudian lalu Bapak Uskup dengan tamparan sedikit, dulu orang bilang tampeleng, sekarang sudah boleh tampeleng kan? Jadi tampar sedikit, ya. Sebenarnya mengangkat di dagu ini. Sekarang pergi, bukan cuma terima-terima lagi, seperti dikesankan dalam pembaptisan, menjadi anak Allah, keluarga Allah. Bukan hanya terima-terima lagi dengan tubuh Kristus, amin. Sekarang ya, damai Kristus, ya, Bapak Uskup mengatakan damai Kristus. Kamu menjawab apa? Ya, damai Kristus. Ini anugerah pertama dari Roh Kudus, dari Tuhan, dari Roh Kudus kepada Anda. Damai Kristus. Nah, damai itu sudah ada di dalam hatimu. Pergilah untuk memberikan kesaksian tentang damai Tuhan ini. Nah, inilah
makna dari penerimaan Krisma ini, sehingga ketika Tuhan datang pada akhir zaman dalam kemuliaan, apa yang akan kita dengarkan bacaan Injil tadi, marilah kamu ke dalam kebahagiaan surga, karena apa yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, kamu sudah lakukan untuk aku.